Kembali lagi bersama Aim yang akan kembali melanjutkan pembahasan Swallowed Star. Luo Feng yang melakukan penjelajahan di alam puncak miring telah menemukan lokasi dari harta yang diyakini sebagai komponen dari sayap Siwu yang terasa memiliki kekuatan besar, lebih besar dari 2 set sayap yang sedang dia gunakan. Namun sebelum bisa mendapatkannya, Luo Feng harus melalui rintangan terlebih dahulu, melewati tumbukan sabit cahaya bulan yang jumlahnya sangat banyak dan gak ada henti-hentinya. Luo Feng kemudian menunda waktu untuk mendapatkan harta tersebut gara-gara kemunculan Lord Anyong yang datang buat ngajakin baku hantam. Luo Feng akan kesulitan jika harus berhadapan dengan Anyong cuma dengan mengandalkan tubuh manusianya. Makanya di sini Luo Feng memanggil tubuh tanduk emas yang menyamar sebagai penguasa istana awan darah. Mulai dari sinilah situasi berbalik. Anyong dibikin kelimpungan ketika dia harus bertahan dari serangan 2 warrior kuat yang menyerangnya dalam satu waktu. Setelah menerima serangan-serangan dari jarak dekat, Anyong sempat mengaktifkan signature skill dari ras mata dewa yang memungkinkannya untuk melepaskan serangan cahaya jarak jauh melalui mata aneh yang mengambang di belakang punggungnya. Serangan itu memang kuat, tapi cuma bisa nyerang satu arah doang. Jadi Luo Feng memanfaatkannya buat menyerang target yang lagi nyerang penguasa istana awan darah. Tebasan yang didaratin sama Luo Feng bikin lengan kiri Anyong buntung. Ya, meskipun bisa tumbuh lagi sih. Lanjut ke gerakan berikutnya. Luo Feng yang bertarung sambil mengaktifkan domain berputar mengelilingi Anyong dengan cepat. Ketika musuh teralihkan, penguasa istana awan darah melepaskan serangan yang menjadi serangan pengalihan kedua. Sebelum akhirnya Luo Feng mendapatkan kesempatan untuk mendaratkan tebasan ke tubuh Anyong, membuatnya terbelah jadi 2. Ya, tapi bisa nyambung lagi sih. Musuh di sini jadi kelihatan kasihan gara-gara dikeroyok sama 2 lawan sekaligus. Anyong berkali-kali menerima berbagai serangan, mulai dari pukulan, tendangan, tusukan yang sama sekali tak bisa dihindari atau ditangkis. Sambil terus mendaratkan serangan, Luo Feng ngomong, Anyong sebelumnya sangat arogan, datang dengan niat untuk membunuhnya. Ngimpi ye. Sabetan jarak dekat dari kedua petarung bikin 2 lengan dan 1 kaki Anyong putus. Ya, meskipun bisa nyambung lagi sih. Dari pertarungan tersebut, Anyong menyadari ketika Luo Feng menggunakan bantuan dari domannya, dia memiliki kekuatan yang setara dengan Universe Master tingkat keempat. Sementara kekuatan dari penguasa istana awan darah itu berada di tingkat kelima. Dan setelah menerima berbagai tumbukan dari 2 sosok di hadapannya, Anyong menyadari jika dia sama sekali tak memiliki peluang untuk bisa menang. Sosok yang katanya suka baku hantam sampai mati itu akhirnya memilih untuk melarikan diri. Dan di sini Luo Feng gak melakukan pengejaran karena Anyong merupakan sosok yang tidak bisa dibunuh. Daripada ngejar dia, mending lanjut nyari harta. Anyong yang kabur di tengah pertarungan setelah menerima luka yang cukup parah mendapatkan lokasi yang aman untuk beristirahat. Dia di situ merasa kesal, padahal dia sebelumnya telah mengaktifkan pemblokiran ruang. Tapi gimana bisa si penguasa istana awan darah muncul di sana ya? Anyong pun berasumsi mungkin sedari awal makhluk kuat tersebut bersembunyi di dalam cincin penyimpanan dunia Luo Feng. Tapi anehnya, sekalipun mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik, tidak mungkin keduanya selalu mempercayakan punggung masing-masing. Apa jangan-jangan penguasa istana awan darah yang terkenal itu berasal dari ras manusia juga? Pikir Anyong. Untung tebakannya salah. Pokoknya satu hal yang pasti, Anyong tidak mau membiarkan Luo Feng lolos secara hidup-hidup. Balik ke Luo Feng yang kembali melakukan perjalanan menuju lokasi harta sayap berada. Dan kali ini Luo Feng masuk dengan menggunakan tubuh manusianya dan baru saja melewati tabir cahaya lapis kedua. Luo Feng sengaja masuk ke sana karena di dalam tempat tersebut ada banyak lokasi. Jadi susah untuk menemukan seseorang dan cocok untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Dalam penjelajahan yang kali ini dilakukan, Luo Feng memiliki firasat setelah mendapatkan harta satu itu, pasti sayap Siwu miliknya akan berkembang jadi semakin kuat. Penguasa istana awan darah kemudian mengeluarkan menara bintang yang ukurannya terus diperbesar. Dan ya, Luo Feng akan menggunakannya sebagai kendaraan mencapai tujuan, sekaligus benda yang akan memberikan perlindungan kepadanya ketika masuk ke dalam tabir cahaya lapis ke-9. Sedangkan tanduk emas yang menggunakan identitas penguasa awan darah akan berjaga di sekitar area lapisan kedua, memastikan tak ada musuh yang mengganggu ketika Luo Feng sedang ngakalin hartanya. Setelah siap, Luo Feng pun berangkat. Sambil naik tower bintang, dia melewati tabir cahaya lapis ketiga, lapis keempat, dan lapis kelima dengan aman. Karena sekarang Luo Feng membawa semua perlengkapannya, pokoknya dia nggak boleh sampai salah langkah lagi.
Melewati lapisan demi lapisan, sayap Siwu di punggung Luo Feng bergetar semakin hebat, nunjukin kalau harta yang diinginkan semakin dekat dengan dirinya. Akhirnya tiba juga dia di lapisan ke-9. Tanpa ragu Luo Feng masuk ke dalamnya dengan mengendarai tower bintang yang ukurannya sangat besar itu. Ketika masuk ke dalam tabir cahaya sama seperti sebelumnya, waktu seperti berhenti sejenak. Dan tahu-tahu Luo Feng dikagetin sama serangan-serangan bila cahaya dalam jumlah besar dan tak ada habis-habisnya. Baru masuk sebentar, tapi Luo Feng langsung mundur lagi. Babata juga langsung puyeng abis kena guncangan serangan di dalam tabir cahaya itu. Untungnya Luo Feng dapat perlindungan dari menara bintang yang gak langsung hancur ketika masuk ke dalam lapisan tersebut. Tumbukan-tumbukan dari bila cahaya yang datang dan mendarat pada dinding menara bintang hampir bisa diredam dalam waktu cepat. Tapi masalahnya, gara-gara tumbukan serangan yang terlalu padat, mengingat ukuran menara bintang yang terlalu besar, sekuat apapun willpower atau kekuatan kehendak yang Luo Feng miliki, dia tetap tidak bisa mengendalikan menara bintang untuk terus bergerak maju secara normal. Luo Feng tiba-tiba dapat ide, karena masalahnya ada di ukuran, jadi dia kecilin aja menara bintangnya sampai jadi kecil, lebih kecil, sangat kecil, super kecil, sampai akhirnya menara bintang itu jadi sebutir debu yang kemudian ditiup sama Babata masuk ke dalam lapisan ke-9. Setelah masuk ke dalamnya, cara yang Luo Feng gunakan sangat bisa diandalkan. Dengan ukurannya yang kayak sebutir debu, bila cahaya yang datang jadi terasa lebih jarang dan lebih mudah untuk dihindari. Dan meskipun ukurannya jadi kecil, menara bintang masih bisa bergerak dengan cepat. Dalam 1 bulan saja, Luo Feng sudah terbang lebih dari 5 tahun cahaya sambil terus menghindari serangan. Tapi jarak menuju hartanya ternyata cukup jauh dan memakan waktu. Semakin dekat Luo Feng dengan hartanya, Luo Feng juga bisa merasakan jika yang sempat dirinya lihat sebelumnya bukan hanya sekedar sayap emas besar yang bercahaya. Namun itu adalah sayap cahaya raksasa yang terbentuk dari tumpukan tak terhitung jumlahnya bila cahaya yang ada di sekelilingnya. Sampai terlihat seperti sayap raksasa. Babata nyuruh Luo Feng lihat lebih jauh. Di bagian inti dari sayap raksasa tersebut terdapat sepasang sayap berukuran lebih kecil. Dan itulah inti sumber kekuatan yang telah membentuk bila cahaya dalam jumlah besar. Sedikit gak sabar, Luo Feng langsung mempercepat laju dari menara bintang. Semakin dekat, semakin jelas rupa dari sepasang sayap tersebut yang nampak cukup aneh. Karena terdapat noda darah serta mata merah aneh yang muncul. Bahkan nyuruh Luo Feng buat nyah dari sana. Mata-mata merah itu melepaskan willpower yang membuat jiwa Luo Feng bergetar cukup hebat sampai membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan sambil terus nyuruh Luo Feng buat segera pergi. Kalau nggak mau, maka dia bakalan dibunuh. Meskipun membuat Luo Feng bergetar, tapi taunya serangan kehendak dari sayap tersebut terasa kosong. Memang terasa begitu menakutkan, tapi sama halnya seperti macan kertas. Serem, tapi nggak bisa bikin Luo Feng terbunuh. Mendapati hal itu, Luo Feng mulai memperlambat laju dari menara bintangnya. Meskipun lambat, yang penting selamat. Begitulah perjalanan yang kini sedang ditempuh sama Luo Feng. Sepanjang perjalanan itu pula, dia terus mendengar umpatan-umpatan dari sayap yang terus berbicara kotor, sambil terus nyuruh Luo Feng nyah kalau dia nggak mau dibunuh. Kata Luo Feng, kalau si sayap yang bisa ngomong itu bisa membunuhnya, sudah dari awal harusnya itu terjadi. Tapi buktinya sampai sekarang Luo Feng masih aman-aman saja. Cuman kalimat-kalimat kotor penuh ancaman yang keluar dari sayap tersebut. Dan menurut Babata, makhluk satu itu nampaknya nggak terlalu cerdas. Bahkan masih lebih cerdas para monster tingkat tinggi yang ada di bumi. Tapi anehnya, menurut Luo Feng, meskipun IQ-nya sangat rendah, tapi kekuatan kehendaknya sangat gila-gilaan. Bila cahaya yang terlepaskan begitu kuat dan tak ada habis-habisnya itu bikin Luo Feng penasaran sebenarnya apakah makhluk yang bisa berbicara itu. 5.000 km, 3.000 km, pas memasuki 800 km dari jarak ke tujuan, guncangan yang Luo Feng terima masih sama saja. Serangan kehendak yang mengguncang batin itu seperti terdapat di mana-mana. 400 km, 200 kilo. Luo Feng mulai merasakan tekanan dari kekuatan kehendak yang menjadi tambah kuat. Babata yang menyadari itu bertanya, apakah mereka harus berhenti dulu sebelum lanjut? Karena masih bisa bertahan, Luo Feng pun nyuruh buat terus maju. Ketika jarak berada di bawah 100 kilo, kehendak dari sayap itu semakin kuat. Mata-mata merah seakan semakin memberikan tekanan besar, sambil terus memberikan ancaman terhadap Luo Feng untuk pergi dari sana. Pas udah di jarak 18 km, Luo Feng yang udah nggak kuat pun langsung menghentikan laju dari menara bintang. Cuman sampai disitulah batasan Luo Feng yang tak lagi sanggup untuk bisa mendekati harta yang bentuknya sudah terlihat dengan jelas.
Setengah tahun pun berlalu, itu waktu yang dibutuhkan sama Luo Feng untuk bisa pulih. Namun berkat tempaan dari kehendak di hadapannya, dia juga telah mendapatkan manfaat besar. Luo Feng bisa melihat ada bekas luka pada sayap tersebut. Selain itu, bila cahaya yang tak ada habis-habisnya di sekelilingnya mengandung kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan lebih ngeri dari serangan sosok penguasa terkuat alam semesta. Luo Feng jadi tambah heran, bagaimana bisa harta sekuat itu bisa sampai memiliki kerusakan. Menurut Babata, sosok yang sanggup untuk memberikan bekas luka terhadap harta kuat seperti itu mungkin hanya sang pencipta misterius dari dua alam semesta yang tinggal di tanah suci laut alam semesta. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, tapi yang pasti untuk sekarang yang paling utama adalah untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Luo Feng kemudian coba mendekat dengan melepaskan kekuatan dewa yang membentuk tubuh emas, tapi cuma dengan satu sentakan serangan tersebut berhasil dilenyapkan oleh sayap putih dengan noda darah dan bekas luka tersebut. Karena kekuatan dewa tidak mempan, Luo Feng kemudian melepaskan tali-tali emas menara bintang yang bisa memanjang puluhan kilometer. Menggunakannya untuk menarik sayap putih itu semakin dekat dengan dirinya. Tapi pas talinya udah nyangkut, sayapnya sama sekali nggak bergerak pas coba ditarik. Menara bintang juga padahal sempat dibesarkan lagi sepanjang ribuan kilometer. Tapi sayap kecil itu sangat luar biasa. Sama sekali tak menunjukkan sedikit pun pergerakan ketika ditarik sama kekuatan menara bintang. Luo Feng juga sempat terguncang ketika sayap tersebut melepaskan kehendaknya dan membuatnya sedikit terdorong mundur. BTW, suara yang Luo Feng dengar memberikan ancaman itu kayak orang yang lagi ketakutan, teman-teman. Dan bersama dengan itu, Luo Feng bisa mendengar suara kehendak yang berbeda dari kehendak yang sedari awal menghantam dirinya dengan suara yang lebih tenang dan gak kayak orang ketakutan. Sosok tersebut kemudian menunjukkan dirinya dan memperkenalkan diri sebagai roh harta dari sayap putih itu. Makhluk tua botak dengan wajah terlihat picik itu adalah roh sayap. Sambil nyengir, dia nggak nyangka masih ada komponen sayap siu yang lainnya. Roh sayap itu kemudian nyeritain kalau dulu dia pernah mengikuti tuannya dalam sebuah pertempuran besar, membuat tuannya gugur dan sayapnya mengalami kerusakan. Hal itu juga menyebabkan roh asli sayap tersebut hancur. Sedangkan si botak tua itu hanyalah roh yang baru terlahirkan, yang hanya mengingat sebagian gambaran dari pertempuran besar tersebut dan selama ini mengira kalau dia hanyalah satu-satunya. Dia yakin kalau Luo Feng sudah tahu kalau roh sayap putih itu merupakan sumber dari inti yang sejati dari sayap siwu, dan dia telah terjebak di tempat tersebut dalam tahun-tahun yang sangat panjang. Tak terhitung sudah berapa lama dia berada di sana. Karena beberapa bekas luka di tubuhnya, serta noda darah di dalamnya yang memiliki kekuatan mengerikan, roh sayap jadi tidak bisa melepaskan diri dan terus terkurung di tempat tersebut. Roh sayap ngasih tahu kalau kehendak yang menghantam Luo Feng sedari tadi berasal dari noda darah itu. Dia memberikan penawaran buat Luo Feng. Kalau Luo Feng mau membantunya, maka roh sayap bisa memperbaiki diri serta mengusir noda darah tersebut. Tapi noda darah yang suaranya kayak orang ketakutan itu nyuruh Luo Feng buat jangan mendengarkan makhluk botak di depannya. Karena dia merupakan seorang penipu yang berniat pengen bunuh Luo Feng. Kalimat tersebut terus diucapkan secara berulang, dan tiba-tiba si roh sayap malah kepanikan. Roh sayap yang pengen deketin Luo Feng sambil memberikan penawaran menarik nggak bisa mendekat gara-gara dia langsung ditarik kembali ke lokasi sayap putih berada. Noda darah bilang kalau roh sayap itu penipu yang punya niat membunuh Luo Feng. Sedangkan si roh sayap sendiri bilang kalau si noda darah takut dimusnahkan, makanya dia berkali-kali nyuruh Luo Feng buat pergi dari sana. Karena keduanya begitu kontradiktif, Luo Feng nyuruh roh sayap buat ngakuin dulu Luo Feng sebagai tuannya sekarang juga. Dan setelah itu barulah Luo Feng akan membantunya. Tapi makhluk botak itu bilang bukannya dia nggak mau, tapi syarat untuk mengakui seorang tuan baginya itu sangat ketat. Mereka harus memiliki gen yang sempurna dulu. Genku sempurna kok, kata Luo Feng. Tapi botak leceh itu langsung bilang dibutuhin pula kehendak yang cukup kuat kalau Luo Feng mau jadi tuannya. Dan kehendak dari Universe Master kayak Luo Feng masih belum cukup. Itu mah cuman akal-akalan, tidak tulus, kebanyakan syarat, kata Luo Feng yang sama sekali gak mempercayai ucapan sang roh sayap. Yang juga bilang kalau Luo Feng gak perlu terburu-buru dan dia bisa memikirkannya secara perlahan terkait dengan tawarannya. Luo Feng sendiri memang tidak terlalu tergesa-gesa. Kalau makhluk itu berniat menjebak, paling ujung-ujungnya dia nggak bisa menahan diri. Jadi Luo Feng akan diam dulu untuk waktu yang lama, sambil memanfaatkan waktu tersebut untuk menempa kehendaknya, serta menunggu apakah trik yang akan dimainkan oleh botak licik satu itu. 6 tahun kemudian, jarak antara menara bintang dan sayap putih itu sudah menyusut 1 kilometer. Di saat itulah Luo Feng tiba-tiba mendengar suara yang belum pernah dirinya dengar sebelumnya. Suara yang begitu asing, namun tak jelas dari mana asalnya. Setelah didengar dengan seksama, suara yang cuman bisa ngomong aku ternyata berasal dari sayap siwu yang Luo Feng pakai. Sayap Luo Feng baru saja melahirkan roh.
Karena baru saja terlahir dan belum cerdas-cerdas amat, ngomong aja masih belum bisa. Pada akhirnya Babata memberikan les privat supaya roh sayap Siwu Luofeng jadi lebih cerdas. Di awal-awal roh sayap Luofeng diajarin calistung, baca, tulis, ngitung, serta berkomunikasi. Bahkan ada semacam sesi ujian juga yang dikasih sama Babata. Dan biar kelasnya kelihatan rame, Atuka sama si Kapibara juga ikut belajar, guys. Setelah menyelesaikan ujiannya dan dianggap lulus sama Babata, roh sayap Siwu yang bisa ngomong, meskipun agak terbata-bata kemudian bilangin kalau dia pengen keluar dan pengen makan cahaya yang berasal dari sumber sayap Siwu. Babata lebih jauh menjelaskan, jika sayap Siwu memiliki total 6 pasang sayap, dan yang Luofeng temui sekarang itu cuma sumber yang merupakan core-nya dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi. Pemilik sebelumnya dari sayap Siwu versi lengkap merupakan sosok yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar. Kekuatan dewa melimpah yang dia miliki itu didapatkan melalui sumber sebagai perantaranya. Itulah yang membuat sepasang sayap putih di depan Luofeng memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, karena dialah yang berperan sebagai penampung kekuatan. Dan begitulah ending dari serial episode Swallowed Star kali ini, teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Bye.